Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Saya di sini akan menyampaikan tentang badan-badan usaha. Badan usaha pertama ini usaha dagang. Usaha dagang ini atau yang biasa disebut UD adalah kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Tanggung jawab hukum dari UD ini sendiri terletak pada pemilik modal, yakni orang yang memiliki usaha dagang tersebut, di mana apapun resikonya dan apapun kegiatan yang akan dilakukan oleh UD itu menjadi kewenangan dari pemilik usaha dagang tersebut. Organ perusahaannya ini ialah pemilik modal tersendiri, yaitu yang mempunyai usaha dagang tersebut. Cara pendiriannya cukup mudah, hanya dengan memiliki modal dan membuat surat izin usaha perdagangan di kantor perdagangan dan membuat NPWP di kantor pajak. Yang kedua ialah firma. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan bersama dengan nama bersama yang dijalankan oleh minimal 2 orang dengan profesi yang sama. Tanggung jawab hukum dari firma menurut pasal 18 KUHD ialah setiap sekutu bertanggung jawab atas resiko dan kewenangannya dalam firma tersebut, dan setiap resiko dari sekutu itu akan sampai ke pertanggungjawaban pribadinya. Kedua, organ perusahaan dari firma ialah sekutu-sekutu yang ada dalam firma tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dari salah satu dari sekutu tersebut akan diangkat menjadi pengurusnya. Kemudian cara pendirian firma yaitu pertama dengan mendaftarkan akta pendaftaran atau akta autentik di notaris, kemudian mendaftarkannya di pengadilan negeri, lalu diumumkan di tambahan acara negara Republik Indonesia. Yang ketiga yakni CV, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ialah persekutuan perdata yang didirikan minimal oleh 2 orang yang mempercayai uang atau barangnya kepada seseorang atau beberapa orang yang akan menjalankan perusahaan. Tanggung jawab hukum dari CV menurut beberapa sumber ialah terletak pada sekutu komplementer, yakni sekutu yang menjalankan perusahaan, di mana akan bertanggung jawab sampai harta pribadinya dan secara keseluruhan. Organ perusahaan dari CV ada 2, yakni sekutu komanditer, sekutu yang memiliki modal. Yang kedua adalah sekutu komplementer, sekutu yang menjalankan perusahaan. Cara pendirian dari CV mirip seperti firma, hanya pembedanya ada satu, yakni di mana pendirian dari CV pertama mendaftarkan akta pendaftaran atau akta autentik di notaris, kemudian mendaftarkannya di pengadilan negeri. Ketiga, yakni pembedanya adalah memiliki surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, dan NPWP. Yang keempat merupakan perseroan terbatas atau PT. PT ini ialah perusahaan yang berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan dengan perjanjian dan menjalankan sebuah usaha, dan modal itu terbagi dalam saham. Tanggung jawab hukum dari PT adalah terdapat pada seorang direksi dalam sebuah PT tersebut. Organ perusahaan dari PT terdapat 3, yakni pertama RUPS atau pemegang saham, yang kedua direksi, yang ketiga adalah dewan komisaris. Cara pendirian PT pertama mempersiapkan data pendirian PT, membuat akta pendirian di notaris, pengesahan SK Menteri, pembuatan PT, lalu mengurus domisili kelurahan, lalu mengurus NPWP, mengurus izin usaha, dan mengurus tanda daftar perusahaan. Yang kelima yakni BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar atau keseluruhan modalnya berasal dari negara, yang merupakan kekayaan negara tersebut yang telah dipisahkan. Kemudian tanggung jawab hukum dari BUMN ialah terletak pada seorang direksi, karena direksi ditunjuk untuk mengurus sebuah perusahaan dari BUMN. Organ perusahaan BUMN itu dilihat dari jenis BUMN-nya. Yang pertama jenis BUMN perseroan dan jenis BUMN perusahaan umum. Jenis BUMN perseroan, organ perusahaannya ialah RUPS pemegang saham, direksi, kemudian komisaris. Sedangkan BUMN perusahaan umum, organ perusahaannya menteri, direksi, dan dewan pengawas. Cara pendirian BUMN terdapat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, dan pengawasan badan usaha milik negara yang terdapat pada pasal 4 sampai pasal 8.
Yang keenam atau yang terakhir ialah koperasi. Koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang kegiatannya dilandaskan dengan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Tanggung jawab hukum dari koperasi ialah terletak pada pengurus koperasi, seperti Pasal 31 URI nomor 25 tahun 1992. Organ perusahaan koperasi ialah pengurus koperasi dan anggota koperasi. Cara pendirian koperasi ialah koperasi primer didirikan sekurang-kurangnya oleh 20 orang, koperasi sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi, kemudian pembuatan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Kemudian koperasi memperoleh status badan hukumnya setelah didaftarkan ke pengadilan setelah menerima akta pendirian.